Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Arini dan NIM 07112821261101. Kelas B Indralaya, jurusan Ilmu Administrasi Publik. Di sini saya akan menyampaikan tentang peran mahasiswa dalam mengembangkan dan melestarikan bahasa Indonesia. Pada video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Haniatus Solihah, MPD. Pertama-tama saya akan membahas tentang pengertian bahasa. Bahasa merupakan hasil reka cipta manusia dalam upaya menjalin komunikasi antara satu dengan yang lainnya, dalam upaya pemenuhan kebutuhannya sebagai makhluk sosial. Bahasa sebagai lambang identitas suatu bangsa yang membedakannya dengan bangsa lain. Indonesia memiliki identitas bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Nah, seiring dengan lahirnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, yang di dalamnya terdapat pengakuan terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bagi bangsa Indonesia yang memiliki beragam suku bangsa dengan beragam bahasa pula. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa bahasa Indonesia dijadikan alat untuk pemersatu dan seiring waktu terus berjalan, perkawinan campuran antara suku bangsa, bahasa Indonesia menjadi bahasa ibu dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia adalah alat komunikasi antar daerah, antar suku, bangsa, dan masyarakat etnis dan antar budaya Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia seringkali digunakan dalam kehidupan sehari-hari dengan mencampur adukan dialek Melayu lainnya atau bahasa ibunya. Seiring dengan kemajuan komunikasi, dapat diperkirakan hampir tak ada bahasa daerah yang luput dari pengaruh bahasa Indonesia. Namun sebaliknya pula bahasa Indonesia telah dipengaruhi atau diperkaya oleh bahasa-bahasa daerah selain bahasa asing. Sumbangan bahasa daerah ataupun bahasa asing demikian besar sehingga dalam pertumbuhan dan perkembangannya dari bahasa Melayu, bahasa Indonesia akan memiliki karakter tersendiri. Di sini saya akan membahas pada slide ini membahas tentang peran mahasiswa dalam mengembangkan bahasa Indonesia. Nah, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar mulai mendapatkan tekanan, khususnya tekanan dari penggunaan bahasa yang dipandang oleh mahasiswa sebagai bahasa yang lebih keren atau kekinian, atau penggunaan bahasa yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa yang baik dan benar. Biasa dibilang sebagai bahasa gaul atau bahasa alay. Hal ini pula yang menjadi salah satu faktor penghambat perkembangan bahasa Indonesia yang baik dan benar di kalangan mahasiswa dan masyarakat. Selanjutnya, adapun upaya mahasiswa yang bisa dilakukan untuk mengembangkan bahasa Indonesia. Pertama, dapat dimulai dari perubahan lingkungan. Mulailah untuk mengurangi porsi penggunaan bahasa asing dan penggunaan bahasa gaul atau alay dalam berinteraksi secara lisan maupun tulisan. Kemudian, mahasiswa harus bangga dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, seperti isi Sumpah Pemuda, bahwa sebagai pelopor generasi penerus bangsa, sudah sepatutnya untuk mengakui bahwa bahasa kita adalah bahasa Indonesia. Oleh karena itu, alangkah baiknya untuk membiasakan diri menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar tidak hanya terlihat lebih sopan, tapi juga menggunakan bahasa Indonesia merupakan salah satu wujud nasionalisme terhadap bangsa sendiri. Selanjutnya, generasi muda atau mahasiswa dapat meningkatkan frekuensi pembiasaan penggunaan bahasa Indonesia
dalam semua kesempatan dan aktivitas baik resmi maupun tidak resmi. Pengembangan bahasa, khususnya bahasa Indonesia di kalangan mahasiswa, sangatlah penting karena bahasa merupakan identitas asli dari suatu bangsa. Maka sudah sepatutnya sebagai mahasiswa wajib ikut menyertakan diri dalam pengembangan bahasa Indonesia. Mahasiswa adalah generasi penerus bangsa, agen pendobrak pemimpin masa depan, karena jika bukan oleh para penerus bangsa, siapa lagi? Jika tidak digunakan dan dikembangkan, akan diapakan? Apa akan dibiarkan lenyap begitu saja? Tentu saja tidak, kan? Oleh sebab itu, pengembangan bahasa adalah penting hakikatnya dan mahasiswa memegang peranan penting dalam pengembangan bahasa Indonesia. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang peran mahasiswa dalam melestarikan bahasa Indonesia. Nah, di dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia telah menjalankan fungsi-fungsi yang diembannya. Apa yang harus dilaksanakan yaitu peningkatan peran dan fungsi bahasa Indonesia. Pertama, meningkatkan fungsinya sebagai lambang kebanggaan dan lambang harga diri bangsa Indonesia. Dengan fungsi ini, bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya, nilai-nilai harga diri dan martabat bangsa, dan falsafah hidup yang menempatkan bangsa Indonesia dalam kedudukan yang sama dan sederajat dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Kedua, meningkatkan fungsi bahasa Indonesia sebagai lambang jati diri bangsa yang akan menampakkan ciri khas sekaligus membedakan bangsa Indonesia dari bangsa-bangsa lain di dunia. Fungsi pertama dan kedua ini berkaitan erat dengan peningkatan fungsi yang ketiga dari bahasa Indonesia, yaitu sebagai sarana pemersatu bangsa. Fungsi ini memungkinkan dan memantapkan kehidupan sebagai bangsa yang bersatu, tetapi tidak sampai menghapuskan latar belakang sosial budaya dan bahasa daerah. Ketiga fungsi ini berkaitan pula dengan fungsi keempat bahasa Indonesia yang juga harus ditingkatkan, yaitu bahasa nasional dalam perannya sebagai sarana perhubungan antar daerah dan antar budaya. Peningkatan fungsi bahasa Indonesia sebagai pendukung kebudayaan nasional perlu pula diupayakan sehingga dengan demikian fungsinya tidak sekedar sebagai pendukung kesusastraan nasional, tetapi juga mendorong dan menggalakkan pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional. Nilai-nilai moralitas yang dimilikinya akan membina sikap mahasiswa Indonesia yang sekalipun memiliki kemampuan ilmu pengetahuan, mempunyai pengaruh kuat dalam masyarakat, memiliki kekayaan atau menduduki jabatan yang tinggi, akan tetap berkepribadian yang sopan santun, tidak sombong atau tinggi hati. Dalam hal ini, kesiapan dan peran nyata bahasa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memerlukan pemantapan rasa kecintaan dan rasa kebanggaan memiliki bahasa Indonesia. Rasa kebanggaan memiliki bahasa Indonesia terikat erat dengan pencerminan dan perwujudan cinta tanah air, cinta budaya Indonesia, serta cinta terhadap keseluruhan nilai dan norma kehidupan bermasyarakat dan berbangsa Indonesia. Kita sebagai warga negara bangsa Indonesia, khususnya mahasiswa, sudah sepatutnya dengan bangga menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, bukan dengan gaya bicara yang kebarat-baratan agar dianggap keren atau gaul. Bahasa tersebut sudah jelas berbeda dengan tata krama dan aturan moral dari budaya kita Indonesia. Sebagai mahasiswa, kita bertugas untuk melestarikan dan menjaga penggunaan bahasa Indonesia dengan cara menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, orang-orang di sekitar kita bisa ikut berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia yang benar, dengan diawali dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Jangan sampai jika dibiarkan terus seperti ini, keeksistensian bahasa Indonesia menjadi semakin tergeser dengan keberadaan bahasa-bahasa gaul Indonesia atau kebarat-baratan. Sekian penjelasan dari saya tentang peran mahasiswa dalam mengembangkan dan melestarikan bahasa Indonesia. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.